Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari kitab Yesaya 31 ayat yang ke-19. Ayat yang pertama, Yesaya 31 ayat 1, demikian firman Tuhan. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Tema renungan kita pada kesempatan ini adalah Tuhan tempat pengungsian kita. Tuhan tempat pengungsian kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus akui bahwa sekarang ini tingkat kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, dan juga stres manusia meningkat secara drastis dari waktu ke waktu. Salah satu faktor penyebabnya adalah keadaan yang sukar saat ini. Misalnya perekonomian semakin tidak menentu, perekonomian semakin tidak stabil, harga-harga kebutuhan hidup meroket, meningkat, tingkat pengangguran juga makin tinggi, ditambah lagi dengan keadaan negeri ini yang dipenuhi goncangan-goncangan seperti bencana alam terjadi di mana-mana, banjir bandang, angin putih beliung, dan juga tanah longsor. Belum lagi goncangan politik belakangan ini yang semakin memperpanjang tingkat kegelisahan manusia. Bapak Ibu Saudara, masalah, musibah atau bencana acap kali datang tiba-tiba dan tak seorang pun tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Karena itu firman Tuhan mengatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amsal 27 ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara, adakah yang bisa kita banggakan dari dunia ini? Uang, harta benda, pangkat, jabatan, dan semua yang bersumber dari dunia tak bisa diandalkan dan tak bisa dijadikan tempat pengungsian yang aman bagi hidup kita. Bersyukurlah kita memiliki Tuhan sebagai satu-satunya penolong yang bisa kita harapkan. Meminta pertolongan ke Mesir merupakan gambaran dari dunia. Mengandalkan kekuatan dunia, kereta atau pasukan berkuda adalah sia-sia belaka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang yang menyandarkan harapannya kepada Tuhan pasti akan beroleh pertolongan dan bahkan terberkati. Sebagaimana dikatakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara, walaupun dunia dipenuhi dengan krisis dan goncangan, orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan akan tetap terpelihara dan terjaga hidupnya, karena Tuhan adalah sumber berkat dan benteng perlindungan. Di tengah kelaparan hebat melanda, janda Sarfat hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Secara logika ia tidak memiliki harapan, tetapi ketika taat kepada perintah Tuhan, tiada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup memberkati dan memulihkan keadaannya dengan berlipat kali ganda. Bapak Ibu Saudara, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mazmur 91 ayat yang ke-7. Karena itu, marilah kita berlindung kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tempat perlindungan yang paling aman, yang terbaik, yang bisa kita lakukan di tengah berbagai situasi kondisi yang tidak pasti. Percayalah bahwa perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemberkatan Tuhan itu nyata bagi setiap kita yang mengandalkan Dia. Karena firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya.
Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap berlindung pada Tuhan. Sampai bertemu, Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.